Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Nah, materi ini kalau sesuai dengan kurikulum 2013 yang direvisi, ini masuk di materi matematika wajib kelas 11 di semester 2. Oke, langsung saja kita mulai masuk materinya. Yang pertama yaitu definisi turunan. Turunan merupakan salah satu dasar atau fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, turunan merupakan tingkat perubahan sesaat sebuah fungsi terhadap salah satu variabelnya. Untuk lambang turunannya, jika kita memiliki fungsi y sama dengan fx, maka turunan pertamanya yaitu bisa dinotasikan dengan f aksen x atau bisa dengan dy per dx. Nah, jadi apabila ada fungsi fx, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x. Nah, kemudian ke konsep dasar turunan. Definisi turunan sendiri yaitu f aksen x sama dengan limit f x ditambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Contoh, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 dengan menggunakan definisi turunan. Definisi turunan sudah diketahui di atas. Kemudian x-nya dari 8x ditambah 7 ini kita ganti dengan x ditambah h. Jadi kita peroleh 8, x-nya kita ganti x ditambah h, kemudian ditambah 7 dikurangi fx. Fx tadi 8x ditambah 7 per h. Jadi kita peroleh 8x ditambah 8h ditambah 7 dikurangi 8x dikurangi 7. 8x ditambah 8h kita peroleh dari yang atas ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Kemudian per h kita peroleh f aksen x sama dengan limit 8h per h. Karena 8x kita coret dengan min 8x, kemudian 7 kita coret dengan negatif 7, maka hasilnya kita peroleh f aksen x sama dengan limit 8 untuk h mendekati 0. Karena konstanta, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi hasilnya f aksen x sama dengan 8. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dengan cara yang jauh lebih mudah. Aturan turunan pertama fungsi aljabar. Diketahui fx sama dengan a x pangkat n dengan a konstan. Turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x dibentukkan sebagai berikut. Fx sama dengan a kali x pangkat n yaitu fungsinya tadi. Kemudian turunan pertamanya yaitu n kali a kali x pangkat n min 1. Nah, ini cara menurunkan. Misal fungsinya tadi a kali x pangkat n. Caranya sederhana. Yang pertama, kalikan pangkat dengan koefisiennya yaitu berarti n kali a. Jadinya n kali a. Kemudian x variabelnya tetap. Selanjutnya n pangkatnya kita kurangi dengan 1. Ini simpel banget seperti itu. Jadi hasilnya yaitu f aksen x sama dengan, jadi pangkatnya tadi kita kalikan koefisien, kemudian
yang terakhir pangkatnya kita kurangi 1, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sifat turunan fungsi aljabar. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar itu ada 7. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Nah, jika fx sama dengan a, maka turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan 0, di mana a sama dengan konstanta. Jadi turunan suatu fungsi konstan adalah 0 di sembarang titik. Contoh, fx sama dengan 5, maka turunan fungsi fx yaitu f aksen x sama dengan 0 karena 5 adalah konstanta. Kemudian contoh lagi, ada fx sama dengan 67, maka turunan pertama dari fx yaitu f aksen x sama dengan 0 karena 67 adalah konstanta. Selanjutnya yaitu nomor 2, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan ax, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan a. Contohnya yaitu apabila ada fungsi fx sama dengan x, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 1. Contoh lagi ada fx sama dengan 25x, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 25. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, aturan fungsi pangkat. Jika ada sebuah fungsi yaitu fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x yaitu turunan pertamanya dari fx sama dengan n kali a kali x pangkat n dikurangi 1. Jadi n ini dari pangkatnya, kemudian kita kalikan koefisiennya, variabelnya x tetap, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contohnya, ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1. 3 tadi dari pangkatnya, kemudian kita kalikan x pangkat 3 dikurangi 1, pangkatnya dikurangi 1, kemudian hasilnya adalah 3x pangkat 2. Ada contoh lagi, misal ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 4. Nah, turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 4 dikali 2x pangkat 4 dikurangi 1. Nah, 4 ini tadi dari pangkatnya, kemudian dikalikan koefisiennya, dikalikan variabelnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Hasilnya 4 dikali 2x yaitu 8x, kemudian pangkatnya 4 dikurangi 1 yaitu 3, maka hasilnya 8x pangkat 3. Kemudian yang keempat, aturan perkalian konstan. Jika ada sebuah fungsi fx sama dengan a kali ux, maka f aksen x sama dengan au aksen x dengan a yaitu konstanta. Contohnya yaitu apabila ada fungsi fx sama dengan 3 kali dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 5x, maka turunan pertama dari fx yaitu f aksen x adalah 3 dikali 3 kali 2x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, 3 kali 2x
pangkat 3 dikurangi 1 yaitu turunan dari 2x pangkat 3, kemudian ditambah 5 ini turunan dari fungsi 5x, kemudian hasilnya 3 dikali 6x pangkat 2 dari 3 kali 2x pangkat 3 min 1, kemudian ditambah 5. Sifat yang kelima yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jika ada sebuah fungsi fx sama dengan ux plus minus fx, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x, yaitu turunan dari ux plus minus f aksen x atau turunan dari fx. Kita langsung masuk ke contoh. Misal ada fungsi fx sama dengan 3x plus 5 ditambah 5 ditambah dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 5x. Nah, 3x ditambah 5 ini kita samakan dengan ux, kemudian 2x pangkat 2 plus 5x ini adalah fvx. Jadi turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan dalam kurung 3 ditambah 0, 3 ini dari turunan dari 3x, kemudian 0 turunan dari 5 ditambah dalam kurung 2 kali 2x pangkat 2 min 1 ditambah 5. Nah, 2 dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1 ini turunan dari fungsi atasnya yaitu 2x pangkat 2, kemudian 5 turunan dari fungsi 5x. Nah, hasilnya yaitu 3 ditambah 0 sama dengan 3, kemudian 2 kali 2x pangkat 2 min 1 adalah 4x, kemudian ditambah 5, maka hasilnya 3 ditambah 4x ditambah 5, temu yaitu 4x ditambah 8. Kemudian kita lanjut sifat yang nomor 6, yaitu aturan perkalian fungsi. Jika ada sebuah fungsi fx sama dengan ux dikali vx, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x, yaitu turunan dari ux kemudian kali vx ditambah ux dikali v aksen x atau turunan dari fungsi vx. Contoh, apabila ada fungsi fx sama dengan dalam kurung 3x ditambah 2 dikali dalam kurung 2x dikurangi 1. Nah, 3x plus 2 ditambah 2 ini adalah ux, kemudian 2x dikurangi 1 adalah vx. Nah, jadi turunan pertamanya yaitu 3 ditambah 0, ini turunan pertama dari ux, turunan, kemudian dikali vx tadi 2x dikurangi 1, kemudian ditambah dengan ux nya adalah 3x plus 2, kemudian dikali dengan v aksen x atau turunan dari vx. Nah, turunan dari 2x dikurangi 1 adalah 2 dikurangi 0, maka kita peroleh 3 plus 0 3, kemudian kita kalikan dengan 2x min 1 ditambah 3x plus 2 kita kalikan dengan 2 dikurangi 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 2x min 1
adalah 6x min 3, kemudian kita tambah dengan 3x plus 2 dikali 2 adalah 6x plus 4. Jadi hasilnya adalah 12x plus 1. Selanjutnya, fungsi yang terakhir adalah aturan pembagian fungsi. Nah, jika ada sebuah fungsi fx sama dengan ux per vx, maka turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x, yaitu turunan pertama dari ux dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x atau turunan dari vx, kemudian diper vx kali vx atau vx kuadrat. Contoh, ada sebuah fungsi fx sama dengan 7x ditambah 3 per 2x. Nah, 7x plus 3 ini adalah ux dan 2x ini adalah vx. Kemudian turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan tadi yaitu turunan pertama dari fungsi ux tadi 7x plus 3, maka turunan pertamanya yaitu 7, kemudian kita kali dengan vx nya yaitu 2x dikurangi dengan ux yaitu 7x plus 3 dikali v aksen x atau turunan pertama dari vx yaitu 2 per vx kuadrat. Vx tadi 2x, maka 2x kuadrat. Kemudian kita peroleh 7 dikali 2x adalah 14x dikurangi 7x ditambah 3 dikali 2 adalah 14x ditambah 6, kemudian diper 2x kuadrat adalah 4x kuadrat. Jadi hasilnya yaitu 14x dikurangi 14x dikurangi 6 per 4x kuadrat sama dengan min 6 per 4x kuadrat. Jadi turunan pertama dari fungsi 7x ditambah 3 per 2x sama dengan min 6 per 4x kuadrat. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.